Nah, ini kan tadi udah juga nih, salah satu ada upload virtual run. Kalau kendalanya sendiri nih, belum sama sesuai ada pandemi dalam penugasan, itu bagaimana? Oke, kalau untuk kendala, kita memang dituntut dan dipaksa untuk kreatif sih, Kak. Ya. Karena nggak mungkin kalau kita ngandelin ibaratnya pengabdian atau jenis-jenis penugasan seperti biasanya gitu ya. Misalnya hadir di acara apa namanya expo dan seterusnya, promosi langsung, itu kan hampir nggak mungkin terjadi. Jadi kita memang kendalanya adalah gimana caranya kita berpikir kreatif dan bukan cuma berkarya aja, karyanya juga harus diterima sama masyarakat. Dan parahnya lagi ini ibaratnya harus ada muatan yang apa namanya paling tidak berguna lah di kondisi-kondisi sekarang. Misalnya kayak kita juga lagi produce video, insya Allah sih hari ini diupload di Apnon Jakarta dan Dinas Pariwisata, itu tentang kampanye 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kayak gitu sih Kak sebenarnya. Oke, oke. Nah, tadi kan itu kendala-kendalanya beberapa kendala yang kalian dapatkan ya, yang kalian hadapi. Nah, ini deh sebagai Duta Jakarta nih, apa aja sih yang udah kalian lakukan bareng dengan pemerintah DKI Jakarta sampai saat ini? Berarti masa jabatan kalian kan udah 2019 ya? Iya, iya jadi benar sih. Jadi hitungannya 2 periode nih Kak, 2019 sama 2020. Insya Allah. Gitu. Kalau misalnya mungkin apa yang aku lakukan ya, karena kalau misalnya Abang None tentunya banyak banget gitu. Mostly adalah sebelum pandemi itu ya kita mempromosikan sampai ke luar negeri, mempromosikan pariwisata sampai ke luar negeri, betul. Terus juga penugasan-penugasan protokoler yang dimana kita harus hadir, misalnya menjelaskan sebuah kebijakan pemerintah provinsi ke audiens luar negeri, misalnya gitu, para duta-duta besar. Terus kita juga diminta untuk jadi moderator, jadi MC dan seterusnya. Gitu. Kalau di sekarang memang kita akan coba lebih fokus bagaimana kita berkolaborasi dengan pemerintah dalam hal ini dinas gitu ya, untuk menyuarakan fokus kebijakan pemerintah provinsi saat ini, yaitu ya kita tahu penanganan COVID gitu. Secara offline kita juga sebenarnya terlibat misalnya di sosialisasi, turun ke lapangan, ke pasar, ke jalan-jalan seperti itu untuk menghimbau bersama dengan kepolisian seperti itu. Tapi yang tadi saya udah singgung sedikit sih Kak, kita akan coba fokus di virtualnya gitu. Kita pengen buat konten-konten yang memang dalam tanda petik bisa diterima kaum milenial lah kayak gitu. Karena jujur aja sih gak banyak yang bisa kita lakuin sekarang dan apa ya, semuanya kan kaget nih dalam kondisi seperti ini. Jadi ya sedikit-sedikit aja yang pengen kita coba lakukan, yang penting manfaatnya kerasa sih gitu Kak. Iya, bener banget Ton, karena memang pandemi ini kan sebenarnya lebih ke kejadian lebih dari luar biasa gitu kan. Nggak cuman Jakarta doang yang kena, nggak cuma Indonesia, tapi satu dunia ini benar ibaratnya terpending lah semuanya gitu. Jadi nggak cuma dari Abang None juga, kegiatan kita pun terpending semuanya. Tapi yang dituntut dari dinas, yang diharapkan dengan adanya pandemi ini nggak jadi penghalang untuk kita tetap berkarya, nggak jadi penghalang untuk kita tetap jadi contoh, untuk tetap mempromosikan Jakarta juga. Karena memang yang kita tahu dengan adanya pandemi ini semua terdampak, ekonomi dan tentunya pariwisata pun terdampak. Jadi lebih ke gimana sih kita punya cara yang baru dan mengasah cara berpikir kreatif kita untuk tujuan-tujuan awal dari Abang None ini tetap terjalankan dengan baik, goals-goalsnya tetap kita dapatkan dengan, dan kita bisa nih apa sih tujuan kita ini, dan semuanya itu tetap terjalan dengan baik walaupun pandemi ini tetap ada. Jadi kita lebih ke produksi karya dan kolaborasi-kolaborasi dengan yang lainnya, dan tetap menjadi contoh yang baik seperti misalnya dengan adanya regulasi-regulasi baru, PSBB dan kawan-kawannya. Kalau misalnya dari diri kita sendiri tidak mengikuti nih regulasi dari pemerintah, bagaimana yang lainnya? Jadi lebih ke kita jadi wajah tadi sih, non, balik lagi seperti itu. Nah, aku penasaran nih sebagai kalian, kayak Abang None dan kalian juga masih muda lah ya, masih muda. Kalian punya lingkungan teman-teman yang bukan dari kalangan Abang None. Contohnya dari orang-orang awam
gimana sih menanggapi teman kita nih yang masih saat ini belum tertib dengan PSBB dan masih keluyuran kemana-mana. Itu kalian pasti pernah ngalamin dong, kayak kan kalian tiba-tiba lagi di mana segala macam kan, misalkan kita nih beberapa orang nanti di rumah kayak gitu, itu kalian bisa memberikan masukan ke mereka. Oke. Gini Non, aku coba berkaca sama diri sendiri Non ya Pak, biar enak nih. Kan kadang-kadang pasti tuh kita memang ada kalanya nggak disiplin protokol kesehatan. Sesimpel pakai masker diturunin gitu ya Non ya. Kalau boleh jujur, saya pribadi pun juga sering kayak gitu sebenarnya, nurunin masker dan segala macam. Tapi sedikit demi sedikit, lambat laun gitu ya, karena kita juga bersuara, ngajak orang pakai masker, lama-lama tuh jadi malu sendiri kalau kita nggak disiplin gitu. Jadi satu hal sebenarnya daripada kita nyinyir gitu ya, maksain orang pakai masker protokol kesehatan, kayaknya lebih baik tuh sadar diri sendiri gitu. Sebenarnya udah disiplin apa enggak sih gitu. Dan kalau kita emang sering ngingetin orang tuh lama-lama ada rasa malu sendiri gitu. Karena masa ngingetin orang dirinya sendiri nggak disiplin kayak gitu. Jadi kayaknya itu mungkin dalam tanda petik cara soft selling yang kayaknya cukup ampuh nih untuk paling enggak kita bisa ngingetin temen kita. Jadi nyuruh dia bukan untuk memakai masker, tapi nyuruh dia untuk ngajak orang pakai masker. Karena kalau dia udah ngajak orang, harusnya dia sendiri pakai masker dengan baik. Gitu sih Non, kalau menurut aku ya. Gimana Non? Kalau menurut aku Non lebih ke gimana sih kita bikin mindset dari semua masyarakat ini tuh sama. Kalau pandemi ini itu adalah tanggung jawab kita bersama. Nggak cuma tanggung jawab kita sebagai Abang None, nggak cuma tanggung jawab Pak Anies sebagai gubernur kita, atau mungkin yang lebih luas lagi nggak cuma tanggung jawab presiden dan pemerintah, tapi ini ke tanggung jawab kalian juga loh. Karena balik lagi apa yang kita lakukan ini dampaknya tuh ke kita lagi. Kalau misalnya kita nggak pakai masker, kita nggak ngikutin protokol, nggak ngikutin PSBB, kita bisa lihat dari contohnya waktu PSBB sebelumnya dari PSBB awal ke PSBB transisi itu angkanya kan jadi naik ya. Dan itu sebenarnya balik lagi ke kita, dan lalu untungnya pemerintah langsung tarik rem darurat nih. Nah, langsung nih angkanya turun, angka kenaikan positifnya itu dari 49% langsung jadi 12%. Dan itu bisa balik lagi, itu kepatuhan kita sendiri juga sih Non. Jadi kalau kita mau cepat selesai nih pandeminya, kita mau cepat kayak dulu lagi lah, bebas, dan mungkin kayak bebas, bisa balik lagi ke kampus yang udah mungkin yang dulu nggak suka kampus, jadi sekarang kangen banget sama kampus, bisa balik lagi, ya udah ikutin apa yang pemerintah mau, karena yang harus kalian yakin pemerintah itu ngelakuin semuanya buat kalian juga kok.